Roh Kudus bekerja di setiap generasi, di setiap profesi, di setiap zaman dengan metode-metode yang berbeda. Tapi tujuannya orang diselamatkan. Roh Kudus bekerja karena di dalam dia sudah ada firman yang tertanam di batinnya. Bukan di loh batu, bukan di buku-buku, bukan di laptop, bukan di iPhone, tapi di hatinya. Bilang amin. Hari ini di seluruh dunia merayakan hari Pentakosta. Ada 3 perayaan besar orang Yahudi. Wajib hukumnya bagi semua orang Yahudi yang saleh di seluruh dunia datang merayakannya di Yerusalem. Yang pertama namanya Paskah, katakan Paskah. Perayaan yang kedua namanya Tabernakel. Tabernakel yang sering disebut Pondok Daud. Tabernakel itu Allah ingin supaya dia berdiam di sebuah tempat. Maka dibangunlah tenda supaya Allah ada di situ. Belakangan kemudian bangun Bait Allah di Yerusalem. Yang ketiga perayaan yang paling terkenal namanya Pentakosta. Jadi Pentakosta bukan hanya baru terjadi di pencurahan Roh Kudus. Pentakosta di perjanjian lama ditandai dengan 2 tanda penting. Yang pertama ketika Musa di atas gunung Sinai menerima 10 hukum yang kita kenal dengan hukum Taurat. Kenapa Tuhan kasih hukum? Karena bangsa ini keluar sebagai budak, nggak ada aturannya. Tuhan mau mereka menjadi sebuah bangsa, jadi sebuah negara yang punya hukum, punya peraturan, punya etika, punya manajemen yang kuat. Maka Tuhan kasih hukum. Sebelum Tuhan kasih hukum, Tuhan tanya kesediaan orang Israel. Kita lihat ayatnya, Keluaran 19 ayat 4-6. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Perhatikan, Tuhan bawa orang Israel keluar Mesir. Kepada siapa? Tuhan bawa mereka kepadanya. Ayat 5. Jadi sekarang, katakan sekarang. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dan dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi dengar firman sekarang, taat pada perjanjian, kamu menjadi apa? Umat kesayangan-Ku. Kamu akan menjadi bagiku apa? Kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, ayat selanjutnya Musa lapor sama Tuhan. Dia naik ke atas gunung Sinai. Dia kasih tahu komitmen orang Israel. Katakan komitmen. Waktu dia kasih tahu komitmen orang Israel, Tuhan keluarkan 10 hukum. Jadi Tuhan menghormati free will kita. Tuhan menghormati keputusan kita untuk setia pada perjanjian. Dia minta komitmen dulu. Perhatikan ayat 7 dan 8. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu. Dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Jadi butuh komitmen. Komitmen itu yang membuat Tuhan bikin perjanjian. Kami siap lakukan semua firman itu. Baru Tuhan Musa bilang, Tuhan semua udah siap. Baru Tuhan kasih keluar 10 hukum. 10 hukum itu yang kemudian kita kenal dengan hukum Taurat. Itu apa? Itu dirayakan sebagai Pentakosta. Inilah hukum yang mengatur kita menjadi bangsa yang beradab.
bangsa yang sopan, bangsa yang tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Kalau enggak yang kuat, dia mengambil semua, yang besar berkuasa, yang kecil dan lemah itu akan menjadi ditindas. Kita pernah sama-sama ditindas di Mesir. Jadi kalau sudah keluar dari Mesir, kita enggak boleh saling menindas. Supaya kita enggak saling menindas, ada hukum yang mengatur. Tapi perhatikan, hukum itu diatur di mana? Ditulis di 2 loh batu. Kenapa orang enggak taat pada hukum itu? Karena dia berada di luar kendali kita. Di mana ditulis? Loh batu. Itu namanya apa? Peraturan. Kita taat karena peraturan. Kita mau lakukan karena hukumnya tertulis di batu. Tapi belakangan kemudian Yeremia pasal 31. Dia bikin perjanjian baru, New Covenant. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel. Perhatikan, perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini nubuatan Yeremia. Digenapi kemudian Paulus ucapkan itu dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang dituliskan oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging. Yaitu di dalam hati manusia. Jadi gak ada alasan lagi untuk orang gak taat. You punya alasan gak taat karena di loh batu. Sekarang di dalam batinmu, di dalam hatimu. Hati itu beda dengan batin. Ibu-ibu biasanya suka belanja di pasar. Itu ada hati hewan tertentu, hati babi, hati ayam, hati sapi. Saudara perhatikan di hati hewan, waktu dipotong ada urat-uratnya. Betul ya? Nah, di dalam urat kecil itu namanya batin. Bahasa psikologinya alam bawah sadar. Maka kalau orang gak taat firman, dia jadi alam baka. Yang kedua, Pentakosta di perjanjian lama berhubungan dengan Keluaran pasal 34, hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan, juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Berarti Pentakosta di zaman perjanjian lama selain memperingati firman Allah yang diberikan kepada orang Israel, tapi juga memperingati hari penuaian. Katakan tuaian. Dan setiap hari Pentakosta, orang pasti bawa 2 ketul roti dari gandum untuk menunjukkan bahwa kami menuai. Inilah sejarah lahirnya prinsip Pentakosta itu. Jadi gereja yang merayakan Pentakosta, dia merayakan 2 hal. Firman yang diberikan di hatimu, dan firman itu berdampak untuk menuai jiwa baru. Bilang amin. Itulah kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus pakai firman sebagai apa? Pedang roh. Pedang roh itu bukan untuk membela Roh Kudus. Pedang roh itu untuk membela kita. Ketika engkau menghadapi sesuatu, Mazmur 51 ayat 8 bilang, Tuhan keluarkan firman dalam batinmu dan memberi hikmat kepadamu sehingga engkau ambil keputusan yang benar.
Nah makanya perhatikan di perjanjian baru, sejak Roh Kudus dicurahkan secara fenomenal, itu namanya momentum. Seluruh perjalanan rasul-rasul, perjalanan perdana, jemaat-jemaat perdana, selalu dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Filipus bertemu dengan sida-sida, Roh Kudus yang suruh. Petrus berkhotbah, 3.000 bertobat, Roh Kudus yang tuntun. Ya, sekali Petrus berkhotbah berapa bertobat? 3.000 bertobat. Sekarang 3.000 pendeta khotbah, satu pun gak bertobat. Karena apa? Gak pakai Roh Kudus sih. Keputusan rasul-rasul di Yerusalem dalam Kisah 15 itu diputuskan atas bimbingan Roh Kudus. Bahkan, perhatikan baik-baik, Barnabas dan Paulus ribut gara-gara Markus. Waktu mereka pergi menginjil, sampai di Pamfilia, Markus tinggalkan mereka. Markus tinggalkan mereka di Pamfilia, dia balik ke Yerusalem. Karena di Pamfilia tidak ada Starbucks. Paulus marah. Markus itu keponakan langsung dari Barnabas. Waktu mereka mau berjalan lagi, Barnabas bilang, panggil keponakanku Markus. Paulus bilang gak mau, itu anak gak sopan. Dia tinggalkan kita di Pamfilia. Gak usah panggil lagi. Anak kayak begitu gak usah pakai. Barnabas bilang gak bisa. Kamu kasih kesempatan dong baru satu kali. Paulus tegas. Akhirnya mereka dua ribut. Ribut besar. Karena keributan mereka itu dua-dua pisah. Paulus bawa Silas jalan ke kanan. Barnabas bawa Markus ke kiri. Dan ternyata ini Roh Kudus merancang di tengah kebodohan mereka, di tengah keributan kedua orang ini, rasul-rasul besar ini, Roh Kudus menggerakkan supaya Injil disebarkan ke berbagai tempat. Jangan kumpul berdua terus, nggak bosan tuh, Pak Happy. Ketemu terus sama Andreas tuh, nggak capek, nggak bosan tuh. Pergi ke tempat lain. Kita ini udah kayak ikan lele aja. Kumpul terus. Iya. Ikan lele itu kalau sekali menjaring mati semua tuh. Kayak kemarin saya bilang Pak Gideon, saya udah bosan juga ketemu Bapak. Kamu gak bosan ketemu saya? Dia ketawa. Kenapa? Kita pergi. Nanti kumpul sekali-sekali lah. Makan satu maringgi udah. Nah, gereja punya kecenderungan kumpul terus. Bawa apa? Bawa masalah. Gak pernah bawa jiwa. Makanya Paulus satu kali dia bilang begini, aku tidak peduli cara apapun, yang penting Injil diberitakan. Katakan amin. Wow. Kisah Para Rasul 2. Ketika tiba hari Pentakosta, nah kan berarti apa? Sudah ada Pentakosta, makanya ketika tiba hari Pentakosta. Pentakosta yang 2 tadi itu, merayakan firman Allah yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai, atas komitmen orang Israel, dan hari penuaian gandum yang mesti dipersembahkan ke Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, ini semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Itu di atas loteng di Yerusalem. Dan tampaklah kepada mereka apa? Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lanjut, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar. Perhatikan, rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Lanjut. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Next,
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Wow, sampai di situ masih ingat tadi Keluaran pasal 19? Kamu akan jadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Berarti syarat jadi bangsa yang kudus, imamat rajani, syarat jadi umat kesayangan, taat pada firman dan perintah Tuhan. Itu sebabnya firman tidak lagi diberikan di loh batu, tapi di dalam loh hatimu. Sebab di dalam loh hatimu lah Roh Kudus akan mulai bekerja. Roh Kudus tidak menggunakan batu. Dia nggak menggunakan tembok. Tapi dia pakai manusia yang punya hati. Perhatikan. Waktu Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem. Hari itu peristiwa apa? Pentakosta. Jadi Pentakosta itu bukan baru terjadi Roh Kudus dicurahkan. Itu sudah sebuah perayaan orang Yahudi berpuluh-puluh tahun, berabad-abad itu. Nah mereka berkumpul di Yerusalem sebagai pusat peribadatan, pusat kota, pusat peradaban. Itulah momentum Allah menyatakan otoritas. Maka Roh Kudus turun. Dia enggak turun dalam bentuk sebuah api besar, batu besar. Saya pernah ikut penjelasan Reinhard Bonnke di sebuah tempat di Senayan. Dia bilang begini, Roh Kudus tidak turun dalam bentuk batu yang besar. Lalu orang antrian untuk dekat dengan Roh Kudus. Sebab kalau orang antrian, maka yang dekat akan panas. Yang jauh masih dingin, belum dapat apa-apa. Antrian gantian dong. Ini begitu geser yang masuk lagi dia panas. Yang sudah tadi itu hilang lagi panasnya. Nggak dapat apa-apa lagi. Berarti Roh Kudus tidak diberikan secara komunal. Tapi Roh Kudus menyentuh pribadi. Dia bernama, ya di GBI Rock itu ada 3 hal yang terkenal. Saya suka tiga-tiganya. Yang pertama temanya kerajaan Allah. Amin. Amin. Yang kedua spirit family. GBI Rock itu terkenal dengan kekeluargaan. Dan yang ketiga ini yang penting. Selalu ada bahasa Inggris. Haleluya. Baik khotbahnya maupun lagu-lagunya ada bahasa Inggris. Itu ciri orang rock. Makanya bahasa Inggrisnya itu ya Roh Kudus dicurahkan itu. Personal touch. Nah, supaya memenuhi 3 syarat orang GBI Rock. Ada bahasa Inggrisnya. Jadi Roh Kudus itu personal touch. Katakan personal touch. Setiap apa? Pribadi. Bentuknya apa? Lidah api. Lidah bicara tentang perkataan. Api bicara tentang kuasa. Semangat. Dan dia berikan kepada setiap orang. Orang ini mana? Orang siapa? Orang yang di dalam hatinya, di dalam batinnya sudah ada firman. Yang kemudian disebut orang percaya. Sebab kalau Roh Kudus bekerja bebas tanpa firman, dunia ini udah selesai. Nggak usah lagi utus orang tuh, nggak usah. Gereja nggak usah ada lagi. Karena Roh Kudus ambil alih semua, bukan? Tapi Roh Kudus itu pribadi. Yang menghormati free will. Itu sebabnya Yesus bilang, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan salah satu ujung bumi adalah Bogor.
Karena bumi itu bulat. Dan gak ada yang bisa bilang bahwa kami yang ujung, kamu yang awal, gak bisa. Bulat, maka setiap tempat itu disebut ujung bumi. Dia sifatnya personal touch. Dia beri semangat api. Dan masih ingat peristiwa apa Musa di padang gurun? Sebelum Tuhan utus dia ketemu apa? Api dalam semak yang tidak terbakar. Bahwa untuk kamu pergi bebaskan orang Israel, kamu harus berjumpa dengan kuasa ini. Kamu gak bisa pergi dengan pengetahuanmu. Kamu gak bisa pergi dengan kehebatanmu tinggal di istana Mesir itu. Kamu mesti pergi dengan sebuah kuasa yang datang dari Tuhan. Maka Keluaran pasal 7 ayat 1 bilang apa? Tuhan bilang, aku angkat engkau jadi Allah bagi Firaun. Itu pemberian otoritas mutlak. Maka perkataan itu berkuasa. Karena apa? Pergi dengan kuasa dari Tuhan. Nah ketika Roh Kudus dicurahkan, murid-murid mulai apa? Dia nggak langsung pergi. Dan mereka seolah-olah memulihkan hubungan Babilonia dan peristiwa Pentakosta. Di Babilonia ada apa? Menara Babel. Menara Babel dibangun untuk menyaingi Tuhan. Dengan satu bahasa, satu logat menurut Kejadian 11. Kejadian 11, boleh lihat ayat 1. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Dan mereka sama-sama bangun menara. Tujuannya apa? Menyamai Allah. Allah bilang tidak mungkin gagal, mereka pasti berhasil. Kalau baca seluruh Kejadian 11. Kenapa mereka berhasil? Satu bahasa, satu logat. Dan ini bahaya karena apa? Tujuannya untuk menyayangi kita. Maka Tuhan turun. Yang Tuhan turun apa? Ngapain? Dia bukan hancurkan menara itu. Dia mengacau balokan dengan apa? Memberi bahasa masing-masing. Karena bahasa adalah kekuatan komunikasi untuk menuju tujuan. Muncullah bahasa Sunda, muncullah bahasa Arab, muncullah bahasa Ambon, bahasa Papua, bahasa Eropa, bahasa macam-macam bahasa. Untuk apa? Supaya kesatuan kamu untuk menjadi sombong itu dipatahkan. Bayangkan tuh lagi bangun gedung. Di atas itu ada orang Sunda. Di bawahnya itu ada orang Karo. Orang Karo bilang bujur artinya terima kasih. Orang Sunda bujur itu udah kotor tuh, bayangkan tuh. Nah, orang Sunda, orang Karonya berteriak, bujur, marah dia. Kurang aja tuh dia maki aku ya. Bahasanya bisa sama tapi artinya beda. Ngerti ya? Dalam perspektif itulah peristiwa pencurahan Roh Kudus juga memulihkan hubungan melalui bahasa. Maka murid-murid orang Galilea bisa berbahasa orang-orang lain. Sampaikan apa? Sampaikan perbuatan-perbuatan besar Allah. Sampaikan kebenaran firman. Semua orang mereka kan orang Galilea. Kok bisa berbahasa di bahasa kita? Itulah otoritas firman yang berdampak. Jadi peristiwa pencurahan Roh Kudus itu momentum untuk mulai bekerja. Lalu Roh Kudus mulai menjamah setiap orang. Dan sejak saat itu orang Ambon bilang sing ada lawang. Pergerakan penginjilan begitu dahsyat. Jemaat-jemaat perdana sampai mereka bilang begini, semua yang kita miliki, yang ada pada kita, milik bersama. Bersehati dalam doa dan persekutuan. Lalu mereka berdoa dan terjadi banyak mujizat. Ingat, mujizat bukan tujuan. Mujizat adalah tanda di mana otoritas Tuhan berlaku supaya orang percaya. Nah, kenapa jemaat perdana itu begitu dahsyat? Karena Roh Kudus mengendalikan. Roh Kudus bekerja. Kenapa gereja modern nggak dahsyat? Karena kita andalkan pengetahuan kita, harta kita, uang kita, jabatan kita. Roh Kudus tidak punya tempat. Maka saya berdoa supaya hari ini
GBI Rock di Bogor. Kita andalkan kuasa Roh Kudus. Bilang amin. Roh Kudus itu yang kemudian menggerakkan. Menggerakkan apa? Hati dan batin. Di dalam hati dan batin ada apa? Firman yang sudah diberikan. Itulah sebabnya orang percaya mesti selalu ada firman di dalam batinnya. Bilang amin. Roh Kudus diberikan, aku terima Roh Kudus itu. Karena mesti ada sesuatu di dalam. Makanya disebut orang percaya menerima Roh Kudus. Untuk apa? Bukan supaya kamu bangga jadi orang saleh. Bukan supaya kamu dianggap tuh rohani. Tapi supaya apa? Supaya kamu menuai. Satu kali Yesus berkata, ladang sudah menguning. Tapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah yang punya tuayan. Nah, konteks itu minta apa? Orang mesti hidup dalam firman. Supaya Tuhan kasih roh dan menggerakkan Anda untuk pergi. Makanya dia bilang minta kepada yang punya tuayan. Siapa yang punya tuayan? Tuhan. Di mana? Seluruh dunia. Muka bumi ini banyak tuayan, tapi pekerja sedikit. Karena nggak ada pedangnya. Pedang roh ialah firman. Kita siapkan pedang rohnya. Tapi begitu Roh Kudus cabut, pedangnya nggak ada, gagangnya doang. Makanya tumpul. Maka ketika ada problem suami istri ribut mau cerai. Kenapa? Karena nggak ada firman. Masa Roh Kudus suruh kita cerai? Menangkan jiwa, Roh Kudus yang kendalikan. Bukan kemampuan kita. Saudara bisa bayangkan, 3,5 tahun saya layani di Cina. Saya bersama tim dan juga kadang-kadang Ibu Nana ikut. 6.000 keluarga bertobat terima Tuhan Yesus. Itu bukan pekerjaan saya kan bisa bahasa Mandarin. Saya cuma tahunya kamsia, xie, hauce. Apa tuh, makanan apa lagi tuh yang putih hau. Tahunya itu doang. Tapi firman yang saya ucapkan sepanjang 1 jam itu ada orang yang terjemahkan, tapi orang bisa ngerti. Terjadilah orang menyerahkan diri. Jadi mari kita periksa bagaimana Roh Kudus bermanifestasi. Maka ketika kamu tumpang tangan ke orang sakit, dia sembuh. Kenapa? Bukan kamu yang sembuhkan. Karena firman itu bermanifestasi dan menjamah orang itu dan dia sembuh. Ketika Anda tumpang tangan buat orang yang kerasukan, orang kerasukannya menggelepar-gelepar. Bukan Roh Kudus bikin orang menggelepar, tapi kuasa di dalam orang itu enggak tahan dengan kuasa Roh Kudus, dia mau keluar. Roh Kudus enggak bikin kita menggelepar-gelepar, karena Roh Kudus itu justru memberi kita pengertian dan kesadaran tentang perbuatan Allah. Roh Kudus enggak bikin orang intrans. Itu bukan, itu dia gejala stroke itu. Roh Kudus memberi pengertian, menyadarkan kita tentang dosa, menyadarkan kita tentang kebenaran, dan membuat orang mengaku siapa Yesus Kristus. Ini khotbah hari Minggu ya, ini bukan seminar jadi nggak ada pertanyaan. Bagaimana supaya Roh Kudus yang kita terima itu berdampak dan di mana? Saya cerita beberapa kisah yang kami alami. Yang pertama ketika saya di India, sebuah gereja yang dipimpin oleh Victor John. Mereka membaptis orang Kristen baru. Dalam waktu 15 tahun, kurang lebih 15 sampai 20 tahun. Hampir 50 juta orang Kristen baru. Kok bisa? Karena polanya begini. Semua orang yang percaya Kristus, dia tiap hari hidup dalam firman Tuhan. Roh Kudus bekerja di sana. Bilang amin. Dan mereka tidak jadi pendeta seperti saya ini. Atau jadi pekerja seperti Pak Happy. Tapi mereka pergi ke tempat di mana mereka hidup dan berkarya. Bahasa lainnya apa? Ibu rumah tangga ke pasar ketemu teman ibu rumah tangga. Disitulah ladang sudah menguning. Tukang beca menangkan tukang beca. Anak SMA menangkan anak SMA. Businessman menangkan businessman.
Guru-guru menangkan teman guru. Terus para pendeta ngapain? Ya kami melatih, mengajar, kami trenernya. Yang melatih kalian supaya tahu caranya. Saya kan nggak mungkin masuk ke tempat bank dia. Kalau paling cuma urusan duit 15 menit. Tapi dia bekerja 8 jam di bank itu, maka dia yang punya otoritas untuk mempengaruhi orang-orang di bank itu melalui apa? Perkataannya, kesalehan hidupnya, kejujurannya, kesetiaannya, etika bekerja. Di bidang masing-masing. Lalu satu kali di India itu kami pergi ketemu, kami dibagi-bagi ke beberapa segmen. Saya dapatnya itu mengunjungi tukang becak di kota Varanasi. Saya tanya dia, bagaimana kamu bisa menangkan? Dan berapa orang? Dia bilang, Pak Pendeta tolong jangan beritahu pemimpin kami. Pemimpin mereka namanya Victor John. Beberapa kali datang ke Indonesia, kami sering ketemu di beberapa tempat di Afrika. Saya takut. Takut apa? Takut kalau Bapak Pendeta kasih tahu, enggak? Saya janji saya enggak kasih tahu. Saya ingin tahu aja, berapa? 1 tahun kamu menangkan berapa jiwa? Dia bilang, saya hanya dapat 1000. 1 tahun dapat 1000 jiwa, dia bilang hanya 1000. Berapa? 1 pun kabur. Saya tanya, coba kamu terangkan buat saya. Kenapa 1000? Dia bilang, Pak, di India ini kan Bapak kan lihat sendiri. Tukang becanya ngetem. Nah penumpang-penumpang kalau datang, mereka kan datangnya itu naik beca sesuai dengan antriannya. Giliran dia bilang, Ibu, Bapak naik beca sebelah. Datang lagi penumpang naik beca sebelah. Teman-temannya kan penasaran. Oh kita sama-sama tukang beca, kenapa kamu nggak bawa penumpang? Itu terjadi beberapa hari, bahkan minggu. Mereka pada tanya, kenapa kamu nggak bawa penumpang? Kita kan butuh uang. Enggak, aku punya persediaan di rumah masih ada. Jadi buat kalian lah. Siapa yang menggerakkan dia untuk berbuat baik? Dia cerita Kristus dan firman-Nya. Di India terkenal banyak dewa. Jadi kalau saudara pergi bertapa di Gunung Sindur, lalu jenggotnya agak panjang dikit, rambutnya panjang, pulang dewa. Iya. Jadi Ibu Puriani suruh Pak Happy pergi bertapa bareng 1 minggu, pulang udah rambutnya udah ada, langsung dewa. Jadi di India itu banyak dewa, aneh-aneh banyak. Sedikit panjang rambut, makanya waktu kami ke sana itu, kami semua disuruh cukuran, rapih. Kenapa? Nanti dianggap dewa dari Indonesia kan repot tuh. Nah Yesus disebut dewa. Kami punya dewa. Pakai dewa menurut dia itu maksudnya Tuhan. Siapa namanya? Isa Al-Masih. Kamu dapat dari siapa? Dia cerita tentang pemimpin komselnya. Apa yang terjadi? Dalam waktu 1 tahun, dia hasilkan 5.000 komsel anggota tukang beca, dan 1 komsel 12 anggota, 6 pasang suami istri. Seorang tukang beca yang tidak sekolah teologi, yang tidak menyembah di gereja, tapi hidupnya berdampak dan banyak orang. Dari mana? Haknya diserahkan. Apakah mereka berkekurangan? Tidak berkekurangan. Pastor, Alkitab bilang, anak-anak Tuhan gak pernah akan berkekurangan meminta-minta roti. Jadi ketika kami terlibat dalam pekerjaan yang besar ini, Tuhan juga sediakan dengan cara yang ajaib. Mungkin hari itu dia gak bawa tukang beca, dia gak bawa penumpang. Tapi hari berikutnya, dia punya bajai bisa muat beberapa orang. Hari berikutnya istrinya bisa diberkati dengan usaha kuenya. Itu yang disebut Roh Kudus bekerja di setiap generasi, di setiap profesi, di setiap zaman dengan metode-metode yang berbeda. Tapi tujuannya orang diselamatkan. Bilang amin. Karena Roh Kudus itu dia memanfaatkan
seluruh kedirian kita. Karena di dalam diri kita ada firman yang siap bermanifestasi buat orang lain. Wow, apa itu? Roh Kudus bekerja karena di dalam dia sudah ada firman yang tertanam di batinnya. Bukan di loh batu, bukan di buku-buku, bukan di laptop, bukan di iPhone, tapi di hatinya. Bilang amin. Menjadi representasi of Christ Kingdom, artinya itu bukan slogan, itu sebuah pengutusan. Kita menjadi duta besar kerajaan Allah di bumi. Untuk apa? Mempraktekkan perbuatan-perbuatan besar Allah. Supaya orang melihat perbuatan besar Allah itu, Yesus tidak kelihatan, tapi wakilnya kelihatan. Bilang amin. Maka saya dorong kita semua, dengan hari peringatan pencurahan Roh Kudus, jangan lalai tiap hari isi firman. Isi firman terus. Pentakosta adalah manifestasi Roh Kudus untuk menolong kita memenangkan jiwa. Dan kita menuai. Ladang sudah menguning. Roh Kudus itu membuat kita menjadi saksi. Katakan saksi. Saksi itu dua istilah. Witness, menyaksikan, bercerita. Tapi evidence artinya bukti. Katakan bukti. Saya cerita tentang Kristus buat orang lain. Baik. Tetapi saya mesti jadi bukti bahwa cerita saya itu dapat dipertanggungjawabkan. Kita cerita Kristus tapi suami istri berantem. Apa buktinya bahwa Kristus itu benar, hidup, berkuasa? Saya suka bahasa Latinnya. In criminalibus probationes, beden esse luce clariores. Bukti harus lebih terang dari cahaya. Maka saya tidak hanya bercerita tentang Kristus dan kasihnya, tapi saya dan keluarga mesti menjadi bukti bahwa Kristus dan kasihnya itu bisa dialami oleh tetangga kita, oleh orang lain di sekitar kita. Saya berdoa supaya kita semua diberkati Tuhan dan tangkap kebenaran ini. Katakan Pentakosta, merayakan firman Allah dan menuai jiwa baru. Kuasanya adalah Roh Kudus.